Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini edisi Minggu Biasa ke-7 dengan tema Mengasihi Musuh. Para saudara yang terkasih, pada zaman Perang Dunia Kedua, Amerika bermusuhan dengan Jepang. Namun sekarang ini mereka malah bersahabat. Pada Pilpres, Pak Jokowi bermusuhan dengan Pak Prabowo. Tetapi setelah terpilih menjadi presiden, mereka menjadi sahabat dan saling mendukung. Saat bermain di Spanyol, Lionel Messi bermusuhan dengan Sergio Ramos. Tetapi saat bermain bareng di Paris Saint-Germain, Perancis, mereka berdua menjadi sahabat. Tidak ada musuh yang abadi, tetapi kepentingan yang abadi. Apakah yang seperti ini diminta Yesus minggu ini? Para saudara yang terkasih, dalam Injil minggu ini, Yesus tampil sebagai seorang revolusioner. Sebelumnya, orang diminta untuk mengasihi orang yang mengasihi. Dan ini memang lazim dilakukan oleh orang dari berbagai latar belakang kebudayaan dan agama. Bahkan penjahat pun bisa melakukan hal ini. Namun kemudian Yesus meminta supaya orang mengasihi orang yang memusuhinya. Apakah mengasihi musuh tidak berisiko? Apakah ini sebuah kebodohan? Para saudara yang terkasih, semua yang dilakukan pasti menuntut resiko, apalagi mengasihi musuh. Namun, kasih sejati itu menuntut sebuah pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang mengorbankan nyawanya. Mengasihi musuh bukanlah sebuah kebodohan. Mengasihi musuh berarti membuat supaya musuh bukan lagi musuh, tetapi sahabat kita. Dengan menjadi sahabat kita, dia pantas dan wajib kita kasihi. Disinilah passion-nya. Memang tidak mudah mengasihi musuh. Maka kemudian Yesus mengaitkannya dengan undangan bahwa kita mesti berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Bapa kita di surga memberikan matahari dan hujan kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Semua orang dikasihi Tuhan. Para saudara yang terkasih, bagaimana kita merespon dan menyikapi undangan Yesus ini? Kalau saja kita tidak balas dendam, seperti bacaan pertama dari kitab Imamat, dan menjadi orang yang rendah hati, seperti bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, kita akan dapat mengasihi musuh-musuh kita. Kita dapat mengasihi musuh kita kalau kita betul-betul tulus dan tidak punya kepentingan sama sekali. Kita dapat belajar dari orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu kita. Kita dapat mencontoh orang tua kebanyakan, walaupun ada yang tidak bisa dicontoh. Kita bisa melihat bagaimana seorang bapak atau ibu yang selalu mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun seringkali anak-anaknya tidak peduli atau malahan jahat. Orang tua bahagia dan mengasihi anak-anaknya. Mereka akan sedih ketika anak-anaknya susah. Para saudara yang terkasih,
Dunia kita saat ini penuh dengan kebencian, rawan konflik, dan rawan dengan peperangan. Mari kita merendahkan diri kita. Mari kita saling mengampuni. Mari kita mengasihi dan menjadikan orang lain sebagai sahabat. Jika orang lain menjadi sahabat, maka tidak akan ada musuh lagi. Pemberian gelar Doktor Honoris Causa bagi Kardinal Miguel oleh Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta, harus kita apresiasi. Karena ini mengembangkan persahabatan Katolik dengan Muslim. Mari kita saling mengasihi. Kasihilah musuhmu. Tuhan memberkati.